Halo Fitness Mania, kali ini yuk kita akan bahas tentang apa yang kemarin sudah saya sampaikan melalui video saya. Full versus partial range of motion. Kita berbicara dalam hal kalau kita melakukan aktivitas latihan beban. Ingat ya sekali lagi teman-teman sekalian, latihan beban adalah salah satu jenis aktivitas olahraga yang bisa membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat. Sebuah jenis latihan olahraga yang selama ini kadang-kadang apresiasinya itu mungkin rendah. Kebanyakan kita kan cardio exercise ya. Jadi ingat sekali lagi, latihan beban bantu kekuatan tulang. Tulang bantu kekuatan kita dalam hal kualitas kita bergerak. Kualitas kita bergerak akan membantu metabolisme dalam tubuh kita. Makanya kenapa akhirnya kita bisa menahan kadar lemak yang tidak terlalu tinggi, yang menjadi parameter daripada berbagai penyakit yang hari ini menjadi komorbiditas ya. Tekanan darah, gula darah, trigliserida, mungkin kolesterol dan sebagainya. Nah, balik lagi, saya akan bahas tentang yang namanya latihan beban pada saat melakukan aktivitas gerakan. Jadi teman-teman paham ya, kalau gerakan itu sederhana seperti ini misalnya. Ini contohnya misalnya teman-teman tahu namanya bicep curl ya. Jadi bicep curl adalah melatih otot bicep kita dengan menggunakan dumbbell ya. Gerakannya anggap aja misalnya ini 0, kalau teman-teman lihat dari ini 0. Kalau kita habisin terus sampai atas itu namanya 100. Jadi dari 0 sampai 100. Nah ini yang disebut dengan namanya jarak tempuhnya. Terus dari, kalau kita bilang penuh jarak tempuhnya, maka dari 0 terus naik sampai 100. Nah sekarang pertanyaannya adalah, ada yang kadang-kadang kita sering melakukannya hanya sampai sini baru kita stop, lalu kita jalan lagi, sampai sini kita stop. Itu yang disebut namanya partial, atau namanya, kalau partial itu artinya dia sebatas, istilahnya partnya aja, sebagian saja gitu ya, jadi nggak full, nggak penuh. Nah kira-kira yang bagus apa sih Mas Ade? Bagusan full range of motion atau bagusan partial range of motion? Pada dasarnya teman-teman, sekali lagi yang mau saya sampaikan ya, kita tidak boleh punya yang namanya mentalitas yang namanya versus. Selalu setiap kita melihat hal ini, kita bertanya sama diri kita, yaitu adalah bahwa latihan beban adalah sebuah metode. Substansinya adalah kita mau, ya tadi, mau bakar gula paling efektif, mau tulangnya kita kuatkan, mau latihan beban membuat cc di badan kita jadi lebih tinggi sehingga jatah makan kita jadi lebih optimal dan sebagainya. Nah oleh sebab itu kita melihat dulu nih, kalau kita berbicara yang namanya full range of motion 1 sampai 100 itu adalah yang disebut namanya full range of motion. Nah, kadang-kadang aktivitas olahraga, misalnya teman-teman dengan latar belakang misalnya powerlifting atau mungkin weightlifting, tentu ini masuk di dalam aturan tersebut, yaitu adalah bahwa kita harus, untuk supaya sah, untuk supaya kita memenuhi syarat sebuah pertandingan, makanya kenapa ada aturan dari 1 sampai 100 tersebut. Tapi kalau kita berbicara bodybuilding atau tujuannya metode itu kita pakai untuk mengoptimalkan otot yang kita targetkan, maka bisa terjadi nggak jadi 1 sampai 100, tapi bisa terjadi cuma ternyata kita cukup melakukan di antara 20 sampai 80 saja. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kalau kita 1 sampai 100 kita sebut saja ini ya. Ini jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kadang-kadang kita sibuk berdebat soal yang namanya terminologi. Tapi sebenarnya sekali lagi nggak perlu harus gitu juga ya. Tapi anggap aja saya membuat terminologi baru buat hanya ingin menyamakan pemahaman sama teman-teman sekalian. Jadi anggap aja kalau 1 sampai 100 itu adalah jarak tempuh gerak sendinya. Jadi dari 0 sampai habis gitu ya. Kita anggap itu sebagai yang namanya full range of motion, full ROM. Sedangkan kalau kita berbicara partial, kita berbicara jarak tempuh geraknya berdasarkan otot yang kita targetkan. Kenapa otot yang kita targetkan? Karena ingat sekali lagi teman-teman sekalian, teman-teman tahu ya, ada yang namanya isolation movement, ada yang namanya compound movement. Isolation itu artinya hanya melibatkan satu otot yang terlibat, satu persendian yang terlibat. Sedangkan compound movement melibatkan lebih dari satu otot, lebih dari satu persendian. Nah, jadi teman-teman bisa lihat apa bedanya. Contohnya misalnya kalau kita chest. Kalau kita chest press, teman-teman ya, kayak kita push up gerakannya, maka itu yang disebut namanya compound movement. Gerakannya karena melibatkan lebih dari 2 persendian. Jadi di situ terlibat, ada persendian siku, terlibat persendian bahu ya. Otot yang terlibat juga banyak. Ada otot dada, ada otot bahu, ada otot tricep gitu ya. Nah, tapi kalau kita melakukan flies gerakannya, nah pada saat itu yang terlibat hanya satu, yaitu adalah otot persendiannya yang terlibat adalah persendian bahu
Dan otot yang terkena hanya hampir sebagian besar adalah si chest itu sendiri. Yang lainnya nggak kena. Tricep nggak kena pada saat kita melakukan flies. Ya. Nah, oleh sebab itu sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita terapkan si full range atau partial range ini di dalam situasi isolation atau compound. Kita ambil contoh. Sebagai contoh misalnya kita melakukan yang namanya tricep dumbbell kickbacks. Nah, tricep dumbbell kickbacks membayangkan ini dumbbell. Teman-teman ya. Saya pegang di sini. Saya melakukan seperti ini. Nah, kalau saya melakukan seperti ini, teman-teman, ini namanya kickback. Jadi seperti kayak kita kickback sama kaki, tapi kita kickback sama tangan. Kalau kita bilang full range of motion dengan posisi seperti ini, berarti full range dari ini 0, terus sampai atas itu berarti 100. Nah, artinya terjadi, teman-teman di sini, yaitu adalah jarak tempuh gerak sendinya ini optimal. Dari sini, terus naik sampai sini. Tapi kenapa kita melakukan stop di sini, baru kita naikkan lagi? Stop di sini, terus kita naikkan lagi. Berarti jarak tempuhnya kan nggak penuh dong. Jarak tempuhnya partial. Tapi otot yang kita targetkan terkena dengan optimal. Sedangkan ketika kita jarak tempuhnya kita habisin dari sini, apa yang kita lakukan dari posisi ini ke sini? Kita menggunakan yang namanya si forearms tadi dalam hal ini, yaitu adalah si yang namanya si flexor untuk diangkat di sini. Baru nanti kita turunin lagi ke sana. Nah, jadi dari jarak sini ke sini kebermanfaatan terhadap tricepnya nggak ada. Tapi kalau kita aturan dalam sebuah peraturan full range of motion, kita harus dari atas dong sampai bawah. Dan uniknya kecenderungan itu terjadi adalah ketika kita melakukan hal tersebut, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Kita memakai bantuan si dari angkat dari atas sampai sini itu sebagai satu kayak semacam ancang-ancang, menggunakan momentum, menggunakan leverage untuk akhirnya waktu kita ngangkat, akhirnya dengan ayunan tersebut otomatis angkatannya menjadi lebih ringan. Stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan menjadi lebih sedikit. Nah, pada saat itulah akhirnya full range of motion bisa memprevent yang namanya gains itu sendiri. Nah, ini kan sesuatu yang unik kan, nanti teman-teman protes lagi sama saya. Kedua, contohnya misalnya, waktu kita melakukan aktivitas yang namanya shoulder press. Kita turun sampai bawah, kita tarik terus sampai atas. Ini yang namanya full range of motion. 0 sampai 100. Tapi unik ya, waktu kita melakukan full range, waktu kita melakukan shoulder press, kita sebenarnya cukup kita diem dari sini, lalu kita dorong ke sini. Kita lepas lagi. Dorong di sini, kita lepas lagi. Membayangkan, ingat sekali lagi, ada tembok di depan kita tahan. Dan membayangkan di kepala kita adalah kita bukannya meninju tangan kita ke atas, tapi membayangkan adalah menjauhkan siku dari badan. Kita jauhkan siku dari badan, kita tahan. Di sini teman-teman bisa lihat posisinya bisa 30 hanya sampai 75% atau bahkan sampai 80% aja. Pada saat itulah kita berfokus kepada otot yang disebut yang namanya posterior deltoids yang kita targetkan. Tapi teman-teman maunya harus full range of motion, abisin sampai atas, sampai bawah. Nah, pada saat itu teman-teman akan melibatkan otot-otot yang lain. Yuk kita bahas kebaikan atau kekurangan. Teman-teman jangan langsung loncat ke dalam satu konklusi bahwa seolah-olah bahwa saya bilang saya anti full range of motion ya. Tapi kita balik lagi, teman-teman, kita lihat di sini yuk sama-sama. Scapula engagement atau tulang belikat kita di engage. Waktu kita melakukan kita engagement. Nah, ketika kita engage, baru kita dorong. Begitu engage, kita tidak terjadi engagement, ketika si scapula tulang belikatnya itu lepas, otomatis dari posisi ini ke sini, kita akan menggunakan otomatis otot lain yang terlibat. Lalu tangan terlibat, baru setelah itu baru backnya. Jadi pertama traps, habis itu tangan, baru habis itu si otot backnya. Ini contohnya paling gampang, teman-teman, kita lihat di sini. Kalau kita lakukan aktivitas pulling, melatih otot back, maka kita lihat secara otot yang terlibat itu ada dua. Satu yang namanya yang utama primary, yang kedua namanya secondary, yang kedua. Otot yang kedua yang terlibat. Kalau kita latihan back pulling, misalnya lat pull down sebagai contoh, teman-teman bisa lihat di sini. Fokusnya kita kan adalah mau kenanya di punggung. Punggung itu bisa berarti rhomboidsnya, bisa berarti latissimus dorsinya ya. Nah, tapi teman-teman, kalau kita melakukan full range of motion, kita melibatkan banyak otot-otot yang lainnya. Ada otot bicep, ada otot forearms, dan juga ada otot traps. Nah, di sini yang saya mau katakan di sini sekali lagi teman-teman,
Kalau teman-teman hanya mau berfokus kepada punggungnya, teman-teman bisa melakukan yang namanya partial reps itu tadi di sekitar 20 sampai 80 lah. Teman-teman bisa 25 ke 75 dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman mau full range of motion, teman-teman dapetin ini juga. Bagus gak? Bagus juga, nggak ada masalah. Tergantung apa? Tergantung destinasinya, tujuan teman-teman. Kalau tujuannya adalah untuk functional, contoh teman-teman misalnya wrestler, atau teman-teman fighter, atau teman-teman misalnya ingin melakukan satu gerakan yang memang berkeinginan untuk menarik orang untuk supaya jatuh, atau ada keinginan juga prasyarat daripada sebuah olahraga yang menuntut teman-teman untuk punya range of motion gerakannya yang optimal. Dengan teman-teman latihan menggunakan full range of motion, maka teman-teman mendapatkan benefit daripada latihan tersebut. Tapi kalau teman-teman benar-benar cuma tujuannya adalah build your body, especially a certain body part yang kita targetkan, saya mau optimal supaya back saya biar bisa optimal kenanya stres yang diterima oleh otot back yang saya lakukan. Dan kalau kita berbicara body build itu kan indikatornya kan load, beban teman-teman sekalian. Jadi kalau kita full range of motion, pertanyaan saya, beban yang kita bisa angkat bisa lebih berat atau enggak? Nggak bisa, pasti akan jadi lebih ringan. Tapi ketika kita fokus kepada otot yang kita targetkan, kita mungkin partial range of motion, memungkinkan kita untuk punya experience, pengalaman untuk merasakan beban yang begitu besar yang kita bisa angkat. Tapi bagi sebagian orang dianggap, waduh itu nggak optimal dan sebagainya. Teman-teman sekali lagi kan, ini kan ada kecenderungan kita selalu sering ya melihat kayak apa-apa tuh salah gerakan ini apa. Tapi kembali lagi indikatornya adalah apa teman-teman sekalian? Indikatornya adalah si destinasinya. Kalau teman-teman tanya sama saya, destinasinya saya adalah saya mau punya penampilan badan yang optimal, otot yang saya targetkan tercapai. Saya tinggal buka baju, saya lihat hasilnya ada gak? Kalau hasilnya nggak ada berarti saya salah. Kalau hasilnya ada berarti saya mendapatkan satu garansi bahwa ternyata yang saya lakukan baik dan benar. Nah jadi teman-teman juga sama. Ketika teman-teman bilang salah tuh atau apa, teman-teman harus balik bertanya, ya salah atau benar itu bukan masalah. Yang utama itu adalah lebih kepada kebaikan yang menjadi substansinya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, yuk kita lihat sama diri kita sendiri, kira-kira benar gak emang gerakan itu hanya karena kita for the sake of yang namanya perdebatan secara teoretis di atas kertas, atau memang teman-teman mau terjun langsung sendiri untuk bisa merasakan sendiri kira-kira ternyata waktu saya melakukan hal tersebut ternyata saya mendapatkan kebermanfaatannya. Makanya ada istilah yang mengatakan, kalau teman-teman tahu istilahnya, if you have to choose to be right or to be kind, selalu choose to be kind. Jangan choose to be right. Karena right yang berdasarkan kita bisa jadi ternyata berdasarkan orang lain ternyata nggak seperti itu. Dan yang kedua, teman-teman ada istilah yang mengatakan belief restrict you, knowing empowers you. Itu maksudnya ini. Jadi kalau kita dikasih tahu sama orang dan kita percaya saja, lalu kita jadikan itu sebagai kesimpulan kita, nggak salah juga, boleh. Tapi kalau knowing itu maksudnya adalah lebih kepada teman-teman praktekkan sendiri sama badannya sendiri, nanti teman-teman akan bisa melihat. Makanya uniknya daripada pengalaman saya berlatih selama 37 tahun sekarang ya, adalah satu keunikan ketika dulu waktu 5 tahun pertama saya pikir saya tahu segalanya. Setelah udah hampir 40 tahun, 37 tahun saya menggeluti olahraga ini sejak saya umur 14 tahun, saya pikir ternyata ilmu tentang latihan beban itu ternyata terus tumbuh dan berkembang ya. Jadi itu saya rasa itu sesuatu hal yang saya syukuri, dan teman-teman saya rasa harus terbuka sekali lagi ya dalam hal itu. Begitupun juga dalam hal push, teman-teman juga sama. Ketika kita dorong chest kita, yang terkena adalah otot dada, tapi secondary-nya adalah otot tricep dan otot bahu di sini. Jadi kalau memang tujuannya adalah memang kita mau optimalin semuanya, nggak ada masalah kena ini. Jadi tapi kalau kita mau fokus cuma kepada dadanya untuk bisa punya load beban yang optimal, kita bisa melakukan yang namanya partial range of motion. Jadi sekali lagi dua-duanya baik adanya, tergantung daripada destinasi tujuan masing-masing. Kurang lebih itu teman-teman, saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat adanya. Thank you.